ketemu. Sampai akhirnya mayatnya ngambang sendiri. Lo percaya gak sih bro? Kalau ada tempat yang jika dilihat dari luar tuh biasa aja, tapi di dalamnya ada cerita gelap yang gak bisa diceritain secara logika. Nah hari ini gue bakal bawain cerita horor dari Bandung, tepatnya di Kota Serang. Ceritanya tentang sebuah kolam renang tua yang katanya minta tumbal. Sebelum gue mulai, gue mau kasih peringatan dulu nih ke kalian semua bro. Jangan pernah nonton video ini sendirian, apalagi di tengah malam. Dan kalau di sampingnya tuh deket air, oke? Kalau lu berani, stay sampai akhir. Karena gue bakal ceritain satu urban legend yang bikin banyak orang Serang merinding tiap kali lewat tempat ini. Jangan lupa like kalau lu suka tentang konten horor ini. Subscribe biar gue makin semangat ngulik cerita-cerita mistis di Indonesia. Oke, kita mulai. Gue gambarin lokasinya boy. Namanya kolam renang Singandaro. Kalau dilihat dari luar, itu kelihatannya cuman kayak bangunan tua. Dindingnya kusam, catnya tuh udah mulai pudar. Pagar-pagarnya berkarat. Dan rumput liar yang nutupin sebagian jalan masuknya. Kalau siang aja udah kayak gitu, apalagi kalau malam. Kalau lewat situ merinding sih. Nah bayangin nih, angin malam yang ngebawa bau air yang basi, suara gesekan ranting, dan kolam yang airnya udah kelihatan hijau kayak rawa. Dari jauh kelihatan tenang, tapi ada hawa aneh. Serius, banyak orang cerita baru berdiri di depannya aja, bulu kuduknya langsung berdiri. Padahal dulunya ya bro, kolam renang Singandaro ini rame banget. Itu tuh sekitar di tahun 80, 90-an, sampai 2000-an. Ini nih jadi tempat favoritnya orang Serang. Anak-anak sekolah, keluarga, rame berenang di sini. Bayangin, dulu pernah ada canda tawa anak-anak kecil, suara cipratan air, orang jualan di sekitar pinggiran jalan. Tapi makin lama, suasananya berubah. Bukan cuma nggak keurus, tapi karena mulai ada cerita-cerita mistis di dalamnya. Ada orang yang tenggelam, ada yang ngaku ditarik sesuatu dari dalam air. Dari situ, nama Singandaro pelan-pelan berubah dari tempat main jadi tempat. Ada kejadian yang bikin geger nih bro ya. Ada cerita yang katanya ada cowok muda, sehat, jago berenang. Terus dia nyemplung ke kolam renang itu. Awalnya sih biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba hilang entah kemana. Dicari-cari tuh sama temennya, ya nggak ketemu. Sampai akhirnya mayatnya ngambang sendiri. Lo bayangin tuh. Yang bikin aneh, mukanya putih banget, matanya kebuka lebar, kayak orang lagi ngeliat sesuatu yang bikin dia ketakutan. Nah, sejak saat itu orang-orang mulai percaya ada sesuatu di dalam kolam renang Singandaro yang nggak bisa dilihat secara kasat mata. Habis kejadian itu, korban tenggelam gak cuma sekali, ada lagi dan ada lagi. Sampai akhirnya warga mulai ngomong, kolam ini minta tumbal. Katanya tiap beberapa tahun sekali ada aja nyawa yang melayang. Lucunya nih, korban biasanya orang yang badannya sehat, bisa berenang, bahkan atlet. Jadi kalau dipikir secara logika, ini tuh aneh banget, ya nggak sih? Dan gosip ini bikin orang makin takut. Singandaro pelan-pelan ditinggalin, sampai pada akhirnya jadi kolam mati yang penuh misteri. Cerita-cerita horor pun mulai menyebar. Ada yang bilang pernah melihat sesosok bayangan putih duduk di pinggir kolam, kemudian kakinya ngegantung, matanya kosong. Ada juga cerita yang berenang malam-malam. Dia kerasa ada yang narik kakinya ke dalam. Panik, megap-megap, tapi pas nengok gak ada apa-apa.
Warga sekitar juga suka mendengar suara anak kecil ketawa, suara cipratan air. Padahal nih ya, kolam itu sudah kosong puluhan tahun. Bayangin nih, kalau lu lewat tengah malam, jalanannya sepi, tiba-tiba ada suara piu. Nah, kayak orang nyemplung. Tapi pas lu tengok, airnya landai dan tenang. Ada cerita lain yang datang dari seorang ibu-ibu yang rumahnya dekat di kolam renang tersebut. Katanya, hampir setiap malam dia mendengar suara orang main air. Awalnya dia kira anak-anak iseng aja main di kolam renang itu. Tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa di kolam renang itu. Kolam renang itu ya gelap, hening, cuman yang ada kolam renang tua penuh dengan lumut. Nah, cerita lain juga datang dari seorang tukang ojek yang bilang kalau di depan Singandaru malam-malam suka ngelihat bayangan jalan di pinggir pagar. Pas dicek lagi, ya kosong, nggak ada apa-apa. Tapi anehnya motornya kerasa berat, kayak ada yang bonceng atau yang nebeng di motornya. Nah, dari cerita-cerita tadi, sebagian orang percaya kalau kolam renang Singandaru ini dijaga makhluk halus. Ada yang bilang juga itu tuh penunggu air. Ada juga yang bilang sosok wanita tersebut adalah wanita yang pernah mati di kolam renang Singandaru. Makanya banyak orang yang anggap kolam renang ini tuh kolam renang keramat. Orang-orang tua suka wanti-wanti, jangan macem-macem kalau lewat ke situ. Jangan nyebut kata-kata kasar, apalagi uji nyali. Karena katanya tempat itu bisa ngambil lu kalau lu sembarangan. Tapi bro ya, ada anak-anak yang pernah nekat uji nyali. Dia nyemplung malam-malam, cuma buat buktiin kalau semua itu cuma mitos. Awalnya sih biasa-biasa aja, tapi pas dia naik, badannya tiba-tiba lemas, pucat kayak abis dikejar-kejar sesuatu. Besoknya dia langsung jatuh sakit. Kata temennya, si anak ini sempat bilang, gua ngeliat perempuan di dasar kolam, rambutnya panjang banget, matanya merah, dan dia narik kaki gua. Cerita itu makin bikin orang yakin ada sesuatu di kolam renang Singandaru yang nggak bisa dilawan. Sampai sekarang, kolam renang Singandaru ini masih berdiri, tapi keadaannya sepi, ditelan waktu, dan juga ditinggalin manusia. Tapi kolam renang Singandaru ini jadi tempat bagi cerita-cerita mistis. Ada yang percaya dan juga ada yang enggak. Tapi satu hal yang pasti, kolam renang Singandaru ini sudah banyak menyimpan cerita-cerita mistis yang bikin bulu kuduk lu berdiri. Jadi, kalau suatu malam lu lewat kolam renang Singandaru, coba deh lu berhenti sebentar. Siapa tahu lu dengar suara air beriak atau ada yang manggil lu dari dalam kolam. Pertanyaannya, kalau itu benar kejadian, lu mau nggak sih nengok balik? Tulis di kolom komentar ya.